Selamat pagi Sobat Bojonegoro Kreatif. Kali ini saya akan share cara untuk menyambung kabel fiber optik menggunakan fast connector ya. Menggunakan fast connector. Kalau teman-teman belum mempunyai splicer ya, biasanya kalau yang orang Telkom gunakan itu menyambungnya menggunakan alat splicer ya. Kalau untuk teman-teman RT RW net itu biasanya rata-rata ya itu menggunakan fast connector. Oke, untuk bahan-bahannya apa saja? Itu yang pertama adalah ini ya, seperti ini. Ini tang untuk mengupas kabel fiber optik. Kemudian ada stripper ya, atau tang untuk mengupas kaca yang ada di dalamnya. Kalau yang ini untuk mengupas kulitnya yang warna hitam ini. Lalu laser ya, center laser, kemudian tang, lalu cutter, kemudian fast connector yang pastinya ini ya, jangan sampai lupa. Lalu ini saya menggunakan alkohol untuk membersihkan nantinya, membersihkan sisa kulit dari kaca itu. Kulitnya yang ada di kaca itu nanti kita bersihkan menggunakan alkohol. Dan yang terakhir adalah sebuah kabel fiber optik, yang mana ini ujungnya itu belum ada konektornya sama sekali ya. Oke, langsung saja kita mulai. Biasanya kalau saya menggunakan ini ya, kalau saya menyambung kabel fiber optik itu selalu menggunakan laser ya. Ada juga teman-teman yang udah familiar menggunakan fast connector itu kadang tidak menggunakan center ya. Jadi tergantung dari kebiasaan orang tersebut. Oke, yang pertama di ujung yang pertama ini teman-teman harus mengupasnya ya. Harus mengupasnya seperti ini, menyobek ya, disobek dulu kurang lebih satu kil kalau orang Jawa ini. Lalu dipotong yang jalur kawat bajanya ini menggunakan tang. Ini saya lepas dulu. Jadi misal ini ujung yang satunya ini ada di seberang jauh sana ya. Untuk teman-teman yang akan menerjuni di dunia fiber optik, usahakan untuk membeli ini ya, HT ya, karena itu nanti akan sangat berguna sekali ketika mau menggelar jaringan fiber optik. Oke, setelah dipasang, setelah disobek, lalu teman-teman menggunakan ini
alat pengupas ya, alat pengupas ini biasanya saya pasang ini di angka 50 ya biasanya. Jadi di sini ini ada angkanya ya, ada angkanya. Ini kita masukkan, kemudian di set di angka 50, kemudian kita kupas seperti ini ya. Setelah itu teman-teman bisa menggunakan oh ya, ini tadi tidak disebut ya, ini ada namanya cleaver ya, yang fungsinya untuk memotong kaca fiber optiknya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini, apa ini namanya ya, intinya alat ini dipakai untuk mengukur panjang dari kabel yang akan kita masukkan ke fast connector nantinya. Nah, di sini biasanya saya menggunakan angka 30 ya. Di angka 30 ini teman-teman bisa memasangnya seperti ini dulu. Jadi sebelum kita masukkan itu teman-teman harus pastikan bahwa kabel ini lurus ya, sehingga nanti bisa menopang pas di ujung sebelah ini, sebelah ukuran ini ya. Oke, langsung masukkan seperti ini, lalu ditarik ke belakang, ke angka 30 ya. Oke, setelah itu tinggal kita potong maksimal batas potong ada di ujung sebelah sini ya, di ujung sebelah sini. Untuk tang potongnya ini teman-teman bisa menggunakan di gigi yang tengah ya, di gigi yang tengah ini. Nah, lalu kita kupas. Kita kupas seperti ini sampai pembungkus yang warna biru itu hilang ya, tidak kelihatan. Jadi sampai bungkus yang warna biru itu hilang ini. Lalu setelah kita kupas, teman-teman bisa menggunakan alkohol untuk membersihkan sisa kulit yang ada di kabel fiber optik. Ini saya menggunakan alkohol dan kapas ya. Oke, hati-hati untuk mengusap kabelnya ini ya, tarik ke luar. Nah, setelah ini dibersihkan, langsung kita potong menggunakan cleaver ya. Kita potong menggunakan cleaver. Ini dibuka, lalu dipegang seperti ini. Ini kalau pengalaman saya, karena ini cleavernya yang murah ya, jadi tidak ada penjepitnya. Setelah dipasang seperti ini, usahakan jangan sampai gerak, kemudian
ditutup, lalu kita potong menggunakan ini tuas pendorong yang ada di belakang. Nah, seperti ini. Oke. Untuk sisa potongannya itu usahakan jangan dibuang sembarangan ya, karena berbahaya. Itu harus kita simpan menggunakan wadah entah itu apa saja, yang penting aman dari orang lain. Oke, ini kelihatan ya sudah dipotong. Kemudian ini kita singkirkan dulu memotongnya. Kita ambil vas konektor 1 biji. Oke. Nah, yang sering saya lakukan adalah saya menggunakan laser untuk menyambung ya. Jadi kalau ini ujung ke ujungnya ini belum ada konektornya, itu kalau kita center ke ujung yang akan kita sambung itu kan tidak bisa. Jadi kita harus masang satu konektor dulu supaya nanti ke konektor yang satunya itu bisa kita sambung dengan menggunakan laser ya. Oke, caranya seperti ini. Jadi ujung dari laser ini kita colokkan ke vas konektor ya. Lalu misal teman-teman punya rekan ini ya, 2 rekan misalnya. Jadi rekan dari teman-teman itu bisa diminta untuk ke sisi ujung fiber optik, misal di klien. Jadi di sana itu juga dicek ini, misal saya bentar. Oke, misal yang ujung satunya ini ada di posisi klien ya. Jadi dikupas seperti ini saja. Nah, fungsi dari HT tersebut itu teman-teman bisa langsung menanyakan rekan yang ada di klien tersebut, apakah cahaya yang masuk itu sudah benar-benar maksimal atau belum ya. Nah, yang sebelah sini ini adalah kita ibaratkan di sisi klien ya. Jadi kita nyambung di posisi server utama. Nah, yang ini server utama, yang ini klien, misal seperti itu. Nah, kita menggunakan laser seperti ini ya. Jadi kita masukkan pelan-pelan. Masukkan pelan-pelan. Nah, ketika sudah masuk seperti ini ya, ini diibaratkan sisi klien nanti bisa kontak-kontakan dengan rekan. Jika cahaya itu sudah maksimal, sudah terang benderang, kita bisa langsung mengunci di sisi server ya, di sisi server. Oke, ini cahayanya sudah terang. Ya, cahayanya sudah terang. Lalu kita kunci vas konektornya dari yang warna kuning ini
kita kunci. Oke, setelah kita kunci, kita kunci yang bagian belakang. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ujung, ini ujung. Ini kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal, triknya seperti ini. Jadi redaman itu nanti akan bagus ya. Misal ini ujung server, ini di sisi klien yang ini. Nah, baru kita pasang konektor yang ada di sisi klien dengan menggunakan laser yang ada di sisi server. Oke. Ini sebelumnya teman-teman harus mengupas ya, biar cahayanya itu kelihatan bahwa itu cahayanya sudah masuk terang benderang. Baru kita lakukan langkah sesuai dengan langkah yang pertama tadi ya. Kita potong di angka 50. Lalu pasang pengukurnya. Lalu pasang pengukurnya, set di angka 30. Kemudian kemudian kupas kabel fibernya menggunakan tang pengupas seperti ini. Lalu dibersihkan menggunakan alkohol. Oke, setelah dibersihkan, lalu kita potong menggunakan cleaver. Nah, kita potong menggunakan cleaver. Oke. Jadi usahakan cahaya yang masuk itu terkumpul ya. Jadi terkumpul di satu titik, artinya dia tidak pecah cahayanya. Kemudian ambil satu konektor lagi. Ya. Ambil satu konektor lagi untuk memasang di sisi klien. Nah, kita coba masukkan fiber optiknya ke konektor. Oke. Biasanya saya menggunakan ukuran cahaya ini ya. Jadi kita atur besar kecilnya cahaya itu dari cara memasang konektornya ini. Ya. Nah, seperti ini. Kalau memang cahaya itu sudah terkumpul dengan bagus, kita harus set dulu cahayanya itu benar-benar bagus ya di sisi klien. Lalu kita kunci depan, lalu kunci belakang. Oke, setelah sudah terkunci semuanya, teman-teman bisa mengukur menggunakan OPM ya di lambda 1310. Oke, kita akan cek. Di sini muncul redaman min 3, sekian ya.
Artinya redaman ini sangat bagus sekali. Nanti ketika dicolokkan ke media converter, kurang lebih redamannya juga akan lebih bagus lagi ya, karena kalau kita menggunakan senter itu kadang berada di bawahnya. Nah, cukup bagus sekali ya. Nah, ini sudah masuk. Oke, saya kira cukup untuk tutorial cara memasang fast connector sekaligus trik untuk mendapatkan redaman yang bagus menggunakan senter ya. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan terkait cara memasang fast connector, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita sharing bareng-bareng ya. Mungkin ada yang tahu cara yang lebih efisien daripada ini. Teman-teman juga bisa langsung tulis di kolom komentar ya, agar kita semua bisa lebih baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like and subscribe dan share video ke rekan-rekan yang lain. Barangkali rekan-rekan juga membutuhkan video ini. Terima kasih. Salam kreatif. Sampai jumpa.